Senang dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Dwi Oktaviani. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak Kepala Sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Panumbalong, yaitu Bapak Edi Rosdi SPDSD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Udi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan wawancara ya Pak. Iya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kita mulai saja ya Pak. Ya silakan. Ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral Pak? Jadi berdasarkan kasus-kasus tersebut, yaitu kasus dilema etika, kita tentunya harus memutuskan di antara dua pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, ya, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral itu dapat dilihat dari alasan perbuatannya, ya, alasan perbuatan keputusan, ya. Jadi jika ada alasan yang masuk akal yang dapat dibenarkan, maka itu masuk ke dalam dilema etika. Ya. Kemudian, sedangkan jika alasannya tidak sesuai, itu kita masuk ke dalam bujukan moral. Ya, baik Pak. Jadi jika alasannya masuk akal, dibenarkan, maka itu masuk dilema etika. Ya, kalau alasannya tidak sesuai, maka termasuk bujukan moral. Ya, bujukan moral ya Pak. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, untuk mengambil keputusan, kalau memang itu betul-betul ya boleh katakan keputusan yang bersifatnya untuk memang betul-betul ya. Jadi kita tentunya menjalankan pengambilan keputusan ini harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh guru. Oh, baik Pak. Jadi sebelum mengambil keputusan kita harus musyawarahkan dulu dengan seluruh guru ya Pak. Guru yang ada di SD Panumbalong. Nah, kemudian pertanyaan ketiga nih Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur atau langkah-langkah itu yang biasa dilakukan ya tentunya mengajak guru ya untuk berdiskusi melalui rapat internal. Baik, Pak. Di rapat internal ya. Biasa dilakukan ya Pak. Ya, yaitu rapat internal ya Pak di sekolah. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Apa tadi pertanyaannya? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, jadi pengambilan hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adanya tindakan preventif ya. Sebelum terjadinya permasalahan. Baik, Pak. Jadi mengambil tindakan preventif dulu sebelum adanya permasalahan. Oke, baik Pak. Selanjutnya yang kelima ya Pak. Ya. Hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah tentunya kurangnya ketegasan. Ya, kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan permasalahan atau persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Ya, memang seperti itu Bu, Pak, saya mengerti. Kalau melibatkan kemanusiaan, memang kita kadang kurang tegas gitu karena ada rasa kasihan. Ya. Kemudian yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kata, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal gitu, Pak, untuk menyelesaikannya? Ya, ini
tentunya tidak ada jadwal. Ya. iya. Nah, jadi tentunya karena tidak ada jadwal yang khusus ya, yang khusus dalam penyelesaian masalah kasus etika. Oleh karena itu kita langsung diselesaikan dengan melakukan ya koordinasi bersama seluruh guru. Ya. Tetap mengutamakan Koordinasi dulu ya. Ya, seluruh guru ya, Pak. Baik. Kita tidak mengambil keputusan sendiri. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, tentunya ada ya. Jadi yang membantu ya atau yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam etika adalah itu rekan guru. Baik, Pak. Ya. Tetap kita melibatkan guru ya. Rekan guru. Nah, ya. dari semua yang telah disampaikan, Ya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Jadi pembelajaran yang bisa diambil adalah tindakan semua yang kita anggap benar itu ya, semua yang kita anggap benar itu benar karena harus dilihat dari berbagai sisi. Ya, jadi tetap harus melihat dari berbagai sisi ya, Pak. Walaupun kita itu pertimbangannya, walaupun kita merasa anggap itu benar, ya. Baik, tapi benarnya di sini ini harus kita lihat dari berbagai sisi. Ya, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri wawancara kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya, Pak, untuk kita. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum, Bu Asmarni. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Hari ini kita akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kita mulai saja ya, Bu. Iya, silakan. Di pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya sebagai kepala sekolah selalu melihat dari berbagai sisi nilai-nilai apa saja yang bertentangan yang terdapat dalam kasus tersebut. Jika terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan, maka kasus tersebut termasuk ke dilema etika dan apabila dalam kasus tersebut terdapat nilai benar dan salah, maka kasus tersebut merupakan bujukan moral. Iya. Gitu. Berarti kalau dua nilai kebajikan itu termasuk nilai dilema etika ya, Bu. Kalau nilai benar dan salah itu termasuk bujukan moral ya, Bu. Nah, kita lanjut saja ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Jadi dalam mengambil keputusan, ya di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan mempertimbangkan hal-hal dalam kasus tersebut dalam mengambil keputusan tidak bisa sendiri. Saya akan bermusyawarah bersama beberapa rekan guru terkait kasus tersebut. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan tidak bisa sendiri ya, Bu, tapi harus dimusyawarahkan dengan rekan guru. Ya, kita harus musyawarahkan dulu dengan rekan-rekan guru supaya kita bisa mendapatkan keputusan mungkin yang bijak ya. Ya, terima kasih, Bu. Nah, kita lanjutkan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
Untuk langkah-langkah yang biasa saya lakukan ya, yang pertama mencari tahu penyebab dari permasalahan, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta melihat kepentingan yang ada dalam kasus tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi kasus dari berbagai sisi berkolaborasi dengan kepala senior dan guru yang berpengalaman, dan melakukan refleksi apabila keputusan yang sudah diambil sudah sesuai dengan permasalahan atau tidak. Baik, Bu. Jadi yang pertama, Ibu mencari tahu dulu penyebab dari Ya. permasalahan, kemudian Ibu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, dan yang ketiga itu mengidentifikasi kasusnya, kemudian berkolaborasi dengan kepala senior atau guru. Iya. Kemudian melakukan refleksi ya, Bu. Iya, iya. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, di dalam pengambilan keputusan pada kasus yang memuat dilema etika, hal yang dirasa efektif adalah kembali meninjau nilai-nilai kebijakan yang terdapat dalam kasus tersebut dan menilai kebijakan yang dipahami bersama. Ya. Jadi Ibu di sini meninjau kembali ya, Bu, nilai-nilai Kita kebajikan tinjau yang kembali kebaikan. yang terdapat dalam kasus tersebut. Nah, kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya. Kalau yang berupa tantangan sih berarti tantangan dalam menghadapi kasus dilema etika itulah adalah mencari solusi terbaik, karena di sini terdapat dua kebenaran, maka dua kebenaran manakah yang terbaik. Ya, jadi yang merupakan tantangan adalah mencari solusi terbaik ya, Bu. Ya, karena jadi di sini karena terdapat kebenaran. Karena Dua dia dua kebenaran. kebenaran yang terbaik. Benar sekali. Nah, yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus gitu, Bu, untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya melihat dari tingkat kerumitan kasusnya, dan saya juga menjadwalkan supaya bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Baik, Bu. Jadi dilihat dari tingkat kerumitannya ya, Bu. dilihat dari tingkat Kemudian kerumitannya. Ibu juga membuat jadwal kan supaya bisa terselesaikan dengan baik. Iya. Baik, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Nah, dalam faktor-faktor yang membantu selama ini adalah kolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu rekan guru dan pihak-pihak yang terkait. Ya, tetap harus berkolaborasi dulu dengan pihak-pihak guru ya, Bu. Kolaborasi dulu. Ya, kemudian yang terakhir nih, Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika, Bu? Sebagai kepala sekolah, ya, saya perlu mempertimbangkan keputusan-keputusan yang diambil, apalagi untuk kasus yang memuat dilema etika. Saya perlu melakukan beberapa pertimbangan agar dapat membuat keputusan yang tepat. Ya, dalam menghadapi kasus-kasus ini, Ibu harus banyak pertimbangan gitu, Ya, Bu, dan banyak melihat pertimbangan dulu. dari berbagai sisi ya, Bu. Baik, Bu, ini adalah akhir dari wawancara kita. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat bagi saya khususnya. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya.